Shalom dan salam damai, salam kasih, salam mesra kepada jemaat Tuhan dan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kekuatan, kesehatan, dan keselamatan yang Tuhan tetap berikan kepada kita sampai hari ini. Tidak lama lagi umat Kristen akan merayakan perayaan Natal. Biasanya perayaan Natal ini dirayakan secara besar-besaran. Tetapi oleh karena dunia dilanda pandemi COVID-19, sehingga setiap perayaan sudah pun berubah. Sehingga perayaan Natal yang biasanya dirayakan dengan begitu meriah sudah berubah. Nah, sekalipun seperti itu tidak menjadi masalah bagi kita untuk merayakan perayaan Natal itu baik secara berkeluarga atau berkelompok. Dengan itu saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sempena perayaan Natal yang tidak lama lagi kita akan rayakan, maka saya akan mengongsikan kebenaran firman Tuhan tentang nubuatan kelahiran Yesus Kristus. Nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Baiklah, sebelum kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan daripada Roh-Nya yang kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pakai, demikian pun para pendengar jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mendengar kebenaran ini, supaya kami mengetahui bahwa kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mempelajari firman ini. Haleluya, amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita sempena perayaan Natal pada tahun ini, yaitu nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan kalimat nubuatan ini dalam bahasa Yunani, yaitu propetaia. Propetaia yang bermaksud firman atau ucapan dari Allah yang disampaikan oleh hambanya untuk menyatakan kesalahan, untuk memberikan penghiburan atau menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Contoh ya, sesuatu peristiwa yang akan berlaku akan datang, maka Nabi akan menyatakan hal itu. Tahun depan atau 2 tahun akan datang terjadinya kelaparan. Nah, itu contoh nubuatannya. Jadi akan memaklumkan peristiwa apa yang terjadi di masa akan datang. Itu artinya nubuatan. Dalam perjanjian baru, istilah ini seringkali mengacu kepada perkataan-perkataan yang diucapkan atau yang disampaikan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Jadi nubuatan ini seringkali disampaikan oleh para nabi untuk menyatakan sesuatu peristiwa yang berlaku yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi, lalu nabi menyatakan hal itu kepada manusia. Saudara, tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini pun ini telah dinyatakan oleh Allah sendiri dan juga dinubuatkan oleh para nabi melalui Allah, di mana Allah menyatakan kepada para nabi sehingga para nabi memaklumkan itu kepada manusia tentang kelahiran Yesus. Jemaat Tuhan dan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu saudara, kelahiran Yesus ke dalam dunia bukanlah terjadi secara kebetulan. Hal itu sudah ada dalam rancangan Allah beribu-ribu tahun sebelumnya. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sebagai manusia, itu telah dinubuat jauh sebelumnya, ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Alkitab memberitahukan kita, jauh sebelum dunia diciptakan, Allah telah berencana untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Atau shalom Allah sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau kita meneliti dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, yang berkata demikian, bumi belum berbentuk dan kosong,
gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa maksud ini, saudara? Narator atau pencerita kitab Kejadian ini, dia menceritakan tentang kekacauan yang akan terjadi di atas muka bumi ini di kemudian hari. Dan itu menyangkut tentang di mana manusia akan jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Shalom Allah, karya keselamatan Allah, sudah Allah sediakan jauh sebelumnya. Jadi, saudara, keselamatan dari Allah bukan Allah sediakan setelah manusia jatuh dalam dosa, oh tidak. Karya keselamatan atau Shalom Allah itu sebelum manusia jatuh dalam dosa sudah ada sebelumnya. Karena apa, saudara? Karena Allah Maha tahu di mana suatu ketika nanti manusia pasti jatuh dalam dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini sudah ada jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mulai dari kelahiran, kehidupan, sampai kematian Yesus Kristus, semua ini telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Hal ini menjadi dasar bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia untuk menyelamatkan dunia dari kematian, dari maut yang kekal itu. Pada awalnya Allah sudah memperingatkan manusia dan memberikan hak bebas untuk memakan semua buah yang ada di dalam Taman Eden itu. Kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai ayat 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi apa yang berlaku? Di mana mereka telah menyalahgunakan hak bebas tersebut, sehingga mereka tergoda dengan godaan iblis, saudara. Jadi di Kejadian 3 ini, manusia telah tergoda oleh bujuk rayu iblis atau setan. Jadi maka Tuhan mengutuk setan dan manusia itu sendiri, saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, disitulah Allah menyatakan secara pribadi bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala keturunan daripada setan. Kita perhatikan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara pendengar, jelas nubuatan ini mengacu kepada kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Nah, jadi saudara, Allah telah menyatakan hal itu jauh sebelumnya. Saudara dan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kata aku akan mengadakan permusuhan dalam ayat itu, kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, yaitu Eba. Eba ini punya makna dendam kesumat. Ya, dendam kesumat berdarah yang ada dalam lubuk hati manusia. Dendam kesumat. Engkau akan meremukkan, kalau dalam bahasa Ibraninya adalah sub. Sub ini disebut nubuatan tentang pertikaian, pergaduhan terus menerus untuk saling memusnahkan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular ini atau keturunan setan ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah sudah menyatakan hal itu jauh sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini telah digenapi? Jawabannya ya. Ini telah digenapi di dalam perjanjian baru.
Mari kita perhatikan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-57. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi saudara, itu sudah digenapi. Ini menyatakan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ini sudah digenapi. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, selain Allah menyatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini melalui kelahirannya, Allah juga memakai para nabi bernubuat, memaklumkan, memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita perhatikan Nabi Yesaya. Kita perhatikan Yesaya pasal 7 ayat 14. Jadi Nabi Yesaya bernubuat atau memberitahukan tentang kedatangan Mesias itu ya. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi saudara, ada dua nubuatan dari Nabi Yesaya. Yang pertama, Yesus lahir dari seorang perawan muda. Yang kedua, Yesus dinamakan Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Jadi saudara, pertanyaannya adalah, siapakah perawan muda yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu? Kita tidak tahu siapa perempuan itu. Apakah itu sudah digenapi? Jawabannya, ya. Di mana? Dalam perjanjian baru. Kalau begitu, mari kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 yang berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perlu kita ingat bahwa sebelum Maria dan Yusuf bergabung sebagai suami istri, Maria sudah mengandung. Jadi kandungan yang isi dalam kandungan Maria itu bukan hasil persetubuhan Yusuf dengan Maria secara sulit, tetapi Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus. Pertanyaannya, bolehkah manusia mengandung tanpa persetubuhan dengan manusia? Boleh. Kalau Allah yang melakukannya, karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, seorang perempuan muda, Maria. Lalu kita perhatikan dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara, perempuan yang dipakai oleh Allah adalah Maria ini. Saudara, ini membuktikan bahwa Maria dipakai oleh Allah dan Yusuf dipakai oleh Allah menjadi Allah. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Maria dan Yusuf alat pilihan Allah. Tidak ada manusia yang boleh menggugat. Tidak ada manusia yang menentang hal itu. Kenapa Allah mau boleh menggunakan Maria dan Yusuf? Itu haknya Allah, saudara. Saya bukan Allah, saudara bukan Allah. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya,
Selain Nabi Yesaya bernubuat tentang kelahiran Yesus, Mika, Nabi Mika. Mari kita lihat dalam Alkitab. Mika pasal yang kelima, ayatnya yang kedua. Sabda Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan ini juga bernubuat tentang kelahiran Yesus dalam dunia ini, saudara. Yesus lahir bukan hanya menggenapi nubuatan mengenai kelahirannya saja, saudara, tetapi juga ia menggenapi kota kelahirannya, yaitu di Betlehem Efrata. Dan ini sudah digenapi. Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi saudara, jelas Nabi Mika memaklumkan bahwa Yesus akan lahir di Betlehem di tanah Yudea, Betlehem Efrata di tanah Yudea. Jadi jelas, sangat jelas dikatakan oleh Matius di sini. Jadi saudara, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini bukan berlaku secara kebetulan, tetapi jauh sebelumnya. Hal ini sudah dinyatakan oleh Allah sendiri dan telah dinubuatkan oleh para nabi yang dipakai oleh Allah. Oleh karena itu saudara, kelahiran Yesus Kristus dalam dunia memberi satu pengharapan yang pasti kepada manusia yang sungguh percaya kepadanya. Dan kelahiran Yesus ke dalam dunia menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Seperti mana yang terdapat di dalam Matius pasal yang pertama ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah tentang nubuatan kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, saudara. Jadi sangat jelas ya, nubuatan ini sudah dimulai oleh Allah sendiri di Taman Eden, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Lalu Allah menggunakan para nabi hambanya, yaitu Yesaya. Selain Yesaya, Mika, ada banyak lagi, saudara. Sehingga hal yang telah dinubuatkan itu telah digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, itu sebabnya kita bersyukur di mana Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dengan menyerahkan anak tunggalnya, Yesus Kristus, menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Demikianlah perkongsian firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita sebenarnya perayaan Natal pada tahun ini. Biarlah semua ini berlaku oleh karena kehendak dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru menjelang 2021 kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pasti Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kami tentang nubuatan kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Karena kami tahu bahwa Engkau lahir di dunia ini bukan karena kebetulan. Engkau datang ke dalam dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi sudah dinyatakan jauh sebelumnya. Terima kasih Tuhan, karena melalui kelahiran-Mu lah kematian dan kebangkitan lalu kenaikan ke surga memberi pengharapan yang pasti bagi kami orang yang sungguh percaya kepada-Mu. Berkati para pendengar dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.